Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perubahan organisasi. Anggota kelompok Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan organisasi. Organisasi sering terjadi karena keadaan yang tidak mengalami perubahan yang disebabkan oleh keengganan manusia untuk mengikuti perubahan, di mana perubahan dianggap bisa menyebabkan disequilibrium atau hilangnya keseimbangan moral. Hal ini mengakibatkan penyakit masyarakat atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi, sehingga perlu dilakukan pengembangan organisasi untuk melakukan evaluasi, kaderisasi, adaptasi, dan inovasi. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Organisasi pasti mengalami perubahan demi untuk mempertahankan daya tahannya dan juga mempertahankan tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengalami perubahan demi untuk mencapainya tujuan organisasi. Perubahan bagi organisasi di mana manusia yang berada di dalamnya dilakukan oleh manusia. Perubahan dalam organisasi bukan semata untuk kepentingan organisasi, tetapi justru lebih berkepentingan adalah manusia yang ada dalam organisasi. Organisasi dijadikan objek oleh kegiatan manusia, di mana manusia mencari manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas organisasi melalui manusia-manusia yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu faktor perubahan organisasi. Faktor perubahan organisasi. Adapun faktor perubahan organisasi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dijelaskan yang pertama, faktor internal merupakan segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi. Faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Ada penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Misalnya faktor internal seperti perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah, volume kegiatan bertambah, dan sikap dan perilaku para organisasi yang kaku. Kedua, faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Beberapa hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan organisasi adalah: yang pertama, ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. Yang kedua, kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan. Dikarenakan tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. Adapun yang ketiga, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi organisasi, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat organisasi berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. Yang keempat, ketakutan akan kegagalan.
Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengelola perubahan dalam organisasi. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Yang kedua yaitu partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan, dimulai dari persiapan hingga pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Yang keempat yaitu melanjutkan momentum perubahan setelah perubahan dilakukan oleh organisasi. Harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah, sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila